Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Quimby dan Mama Nia. Hari ini Mama Nia mau bahas tentang gimana sih caranya supaya bisa stop sufor. Nah, disclaimer dulu, Mama Nia bukan anti sufor ya. Ini Mama Nia murni jawab pertanyaan dari bunda-bunda yang sangat sering ditanyakan. Gimana sih caranya stop sufor? Udah terlalu banyak menghabiskan uang untuk beli sufor, udah terlalu besar pengeluarannya. Terus juga pengennya sih bisa nyusuin, ini ASInya udah lancar kok, udah lumayan walaupun sedikit-sedikit. Oke bunda, sekarang waktunya bunda dengar baik-baik gimana sih caranya untuk stop sufor. Keep on watching. Oke, yang pertama bunda, kita harus niat dulu. Niat untuk stop sufor itu nggak gampang, karena stop sufor itu dimana kita harus benar-benar fokus lebih sering direct breastfeeding, dimana kalau waktu kita sudah menggunakan sufor biasanya kita akan menggunakan DOT. Nah, pada saat pemberian DOT itu biasanya muncul masalah-masalah seperti bingung puting. Bingung puting tadi membuat si bayi jadi rewel setiap dia menyusui langsung. Walaupun dia bisa menyusui, kadang-kadang pola hisapnya menjadi berubah. Jadi beda ya saat dia menghisap DOT dan saat dia menghisap puting. Nah, ya. Kalau misalnya dia menghisap puting susu payudara, dia akan membuat gerakan yang akan merangsang puting untuk bisa mengeluarkan ASI atau bisa mengeluarkan ASI atau LDR. Kalau misalnya dia di DOT, dia cukup hisap aja, cukup menelan aja karena sudah pasti keluar dari DOT itu gitu ya. Jadi tidak ada gerakan pola hisap yang berusaha untuk bisa mengeluarkan ASI tersebut. Nah, di situ kendalanya. Ketika dia menjadi bingung puting maupun itu misalnya bingung puting ringan sampai bisa bingung puting yang sudah sangat parah atau bingung puting laten, di situ adalah salah satu kendala kita untuk bisa full ASI lagi. Mama Nia akan bahas dulu yang pertama ketika kita mau stop sufor pada bayi yang belum bingung puting ya. Jadi kan tidak semua bayi bingung puting ya kalau kita dikasih DOT. Cuman memang paling besar resikonya saat kita memberikan DOT bisa membuat efek bingung puting. Nah, untuk bunda yang bayinya belum bingung puting, dia masih bisa menyusui dengan baik, perlekatannya baik ya. Cara stop sufor adalah stop aja sufornya. Kita direct breastfeeding sesering mungkin. Jadi bunda diusahakan cuti dulu kalau kerja. Cuti dulu 1-2 minggu untuk bisa direct breastfeeding full. Ciptakan lagi momen kebersamaan antara bunda dengan bayi, saling bertatapan wajah, terus kemudian membelai bayi, kemudian skin to skin contact ya. Kembalikan lagi momen pada saat kita menyusui langsung ke bayi. Kemudian saat bayi rewel, tetap jangan menyerah, kita tetap susuin aja, direct breastfeeding sesering mungkin sampai kita 24 jam ke depan kita pantau buang air kecilnya bagaimana. Kalau misalnya buang air kecilnya itu sudah 6 kali sehari untuk bayi yang sudah di atas 6 hari, itu artinya dia sudah cukup ASI ya. Buang air kecilnya warnanya kuning biasa atau kuning pucat ya. Dan kalau misalnya ganti pampers, biasanya satu pampers itu kalau nggak salah 3-4 kali pipis ya. Nah, kalau misalnya sudah 2 kali ganti popok yang sudah penuh, artinya di satu hari sekitar 6-7 kali kencing. Itu sudah cukup ya, sudah cukup untuk kebutuhan ASI-nya per hari. Nah, setelah pantau 24 jam, oh ternyata buang air kecilnya masih sedikit, hanya 2-3 kali, dan atau sudah 6 kali cuman kuning pekat. Kan kelihatan tuh kalau misalnya di diapers ya, kelihatan. Nah, kalau misalnya seperti itu, khawatir untuk si bayi dehidrasi karena kurangnya cairan, bisa ditambahkan susu formula tapi hanya selingan 1 kali. Nah, selingan 1 kali itu juga jangan diberikan pakai DOT. Bunda perah, kemudian dikasihin di media lain selain DOT gitu ya. Intinya adalah ketika kita mau stop susu formula, kuncinya kita harus sering-sering direct breastfeeding. Kalau misalnya sudah dipantau masih tanda kurang, masih BAK-nya masih kurang, kita tambahkan susu formula, tapi bukan berarti kita menggantikan
momen menyusui langsungnya full. Jadi kalau misalnya satu hari 10 kali menyusui, itu selipkan 1 kali aja untuk pemberian susu formulanya gitu ya. Nah, dari frekuensi yang tadinya 1 kali atau 2 kali, nanti kita kurangi jadi 1 kali dan akhirnya kita stop. Nah, setiap kita kurangi, kita pantau lagi buang air kecilnya gimana. Kalau misalnya buang air kecilnya udah normal 6 kali sehari, nggak perlu tambah sufor gitu ya. Atau kalau misalnya bunda punya stok ASI perah lebih bagus, jadi tidak perlu tambah susu formula gitu ya. Dan kalaupun mau ditambah ASI perah juga sama, tetap jangan menggunakan media dot. Oh, ini Mama Nia udah pakai dot udah lama kok, nggak pernah bingung puting. Jangan salah, sekarang nggak bingung puting. Nanti kalau 2 hari 3 hari ke depan bingung puting, ntar yang nyesal juga bunda sendiri, karena untuk merelaksasinya atau menyembuhkan dari bingung putingnya itu justru juga sama sulitnya dengan kita menyetop susu formula tadi. Nah, pengalaman Mama Nia sendiri itu ada salah satu saudara yang awalnya susu formula terus dia bisa stop. Jadi dia selama 1 bulan dia berikan susu formula karena setelah SC ASINya sama sekali nggak keluar walaupun sudah di direct breastfeeding terus akhirnya bayinya kuning. Nah, setelah itu akhirnya ditambahkan susu formula ya. Nah, dari situ awal mulanya dia kasih susu formula, akhirnya lebih jarang lagi direct breastfeeding atau menyusui langsungnya jadi sangat berkurang dan akhirnya tergantung dengan susu formula. Tapi seperti yang Mama Nia katakan tadi, stop aja dulu susu formulanya selama 24 jam ke depan. Pantau tanda-tanda cukup ASINya. Kalau misalnya sudah cukup, ya lanjutkan aja gitu ya. Yang pasti bunda pada saat kita stop susu formula ini, selain kita harus niat tekad bulat, kita juga harus satu visi misi dengan satu rumah, satu keluarga kita yang ada di rumah kita, yang mendampingi kita saat kita menyusui. Karena apa? Kalau misalnya kita lagi direct breastfeeding terus anaknya rewel atau 1 jam kemudian anaknya nyusuin lagi, itu sangat wajar karena memang ASI itu lebih cepat diserap di lambung bayi. Makanya kenapa kalau misalnya anak ASI itu sebentar-sebentar nyusu, itu bukan karena dia kekurangan ASI, tapi memang daya serap ASI yang sangat tinggi di lambung sehingga dia cepat haus gitu. Beda dengan susu formula yang proteinnya lebih berat ya, molekul proteinnya itu lebih besar dan juga lama diserap oleh lambung, sehingga bayi yang susu formula itu bisa tidur lebih lama, 3-4 jam dia masih aman tanpa susu, tanpa ada tambahan lainnya. Jadi dia tidur terus 4 jam 5 jam gitu aman. Tapi kalau bayi ASI 1 jam bangun nyusu lagi, itu biasanya kalau bayi kurang dari 6 bulan tuh masih kayak gitu ya, masih yang sering frekuensi nyusunya itu sering sekali, sampai kadang-kadang ada persepsi yang salah gitu. Ada yang pikiran, oh ini ASINya kurang nih, makanya dia nyusu terus, nyosor terus, nemplok terus. Nah, padahal enggak kayak gitu. Dan kadang-kadang memang ada refleks menghisap bayi yang disalahartikan. Jadi bayi itu sebenarnya nggak haus, tapi karena dia ngisap-ngisap jari dikirain haus, terus akhirnya disusuin lagi. Itu juga ada sih. Dan kadang ada juga yang kebiasaan ngempeng, jadi dia nyusunya bisa sampai 3 jam, 2 jam. Itu sebenarnya mungkin efektif nyusunya cuma 15 menit sampai 30 menit. Selebihnya itu dia cuma ngempeng doang gitu. Nah, itu juga kadang-kadang salah diartikan. Oke, nah cara stop susu formula untuk bayi yang belum bingung puting itu seperti tadi ya. Stop aja langsung susu formulanya, pantau BAK-nya 24 jam ke depan. Kalau misalnya ada tanda-tanda kurang ASI atau BAK-nya kurang dari 6 kali, langsung kita selipkan aja. Tambah ASI perah boleh, tambah susu formula boleh. Nah, frekuensinya dikurangi sampai akhirnya di stop. Setiap kita kurangi 1 hari 2 hari, setiap kita kurangi susu formulanya, tetap harus pantau BAK-nya sampai akhirnya kita stop susu formula dan full direct breastfeeding. Dan yang perlu adalah bunda kalau bisa cuti, jadi fokus dan enjoy juga ya, jadi nggak kepikiran sama kerjaan. Cara stop susu formula bagi bayi yang terlanjur bingung puting, Mama Nia sarankan untuk ketemui dulu konselor ASI untuk relaksasi atau untuk menyembuhkan bingung putingnya itu dengan cara melatih lagi bayi direct breastfeeding yang benar, yaitu mulai dari perlekatan, posisi ya. Kemudian kan nanti bisa dilihat bingung putingnya sudah separah apa. Kalau misalnya ringan, beda lagi metodenya. Kalau udah berat, beda lagi metodenya. Jadi bunda harus menemui konselor laktasi atau konselor ASI yang berada di dekat bunda, atau
mungkin ibu bidan yang pro ASI, yang mengerti ya. Nah, carilah orang yang mengerti ya. Kalau misalnya nggak ada konselor, cari bidan atau cari tenaga kesehatan yang mengerti tentang ASI. Gitu, yang pro ASI. Jangan sampai bunda malah dipatahkan semangatnya untuk bisa stop susu formula. Selain untuk menghemat juga sebenarnya kan paling banyak untungnya kan di ASI itu yang gratis, tapi segala sesuatu kandungan dari ASI itu lebih 100.000 kali lebih dari Sufor yang paling mahal sedunia, ya kan? Nah, itu sudah bunda ketahui. Yang pastinya kalau misalnya sudah bingung puting, cari cara dulu untuk menyembuhkan bingung putingnya. Macam-macam metodenya, mamanya nggak bisa jelasin di sini, dan juga harus dipraktekkan langsung dengan konselor menyusui. Dan setelah bingung putingnya sembuh, nah otomatis direct breastfeeding terus kan, dan itu juga harus cuti sih 2 mingguan gitu. Kemudian Sufor juga akan bisa di stop. Yang pasti bunda tidak ada kata terlambat, mau umurnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 10 bulan, 1 tahun. Kalau bunda pengen stop susu formula bisa. Kalau apalagi yang sudah makan ya, kalau di atas 6 bulan, kalau mau di stop susu formula, dicoba langsung direct breastfeedingnya itu juga bisa, karena dia sudah ada makanan tambahan, makanan pendamping ASI. Jadi sudah kalau anak 6 bulan sampai 1 tahun kan itu juga nutrisi dari ASI juga udah 70%-an kira-kira seperti itu ya. Jadi bisa bunda atur untuk bisa relaksasi dan bisa menyusui kembali langsung, dan tidak mengeluarkan biaya tambahan untuk susu formula gitu ya bunda. Disclaimer lagi, Mama Nia menjelaskan ini karena pertanyaan yang cukup banyak. Jadi Mama Nia nanti kalau ada yang tanya tinggal kirim aja video ini ya. Bukan karena Mama Nia anti susu formula, karena susu formula itu sebenarnya memang dibuat untuk bayi yang harus diberikan susu formula karena indikasi medis ya. Makanya susu formula itu sebenarnya dijual di apotik, bukan di supermarket. Tapi di negara kita itu nggak tahu kenapa bisa dibeli di supermarket. Oke, sekian dulu video Mama Nia kali ini. Mudah-mudahan sedikit bisa memberikan informasi buat bunda. Dan kalau misalnya ada yang masih belum paham dan ada yang masih mau ditanyakan, boleh langsung ke DM Instagram Mama Nia, Tania Rizka. Dan Mama Nia mohon maaf kalau ada salah penjelasan atau salah kata. I'll see you on my next video. Bye. Assalamualaikum.